Halo Sobat Perumnas, selamat datang di podcast Leader Story. Untuk episode kali ini bisa diakses di prisma.perumnas.co.id. Podcast Leader Story ini sebagai media untuk mendekatkan kita dengan leader kita, baik Dewan Direksi maupun Dewan Pengawas Perumnas. Sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Adi dari Proyek Sulawesi Utara dan Bapak Johan dari Proyek Purwakarta yang mendapatkan reward atas keaktifan coaching one-on-one. Untuk info lebih lanjutnya, silahkan menghubungi tim Diklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Adi Abdillah, Kepala Departemen Teknik dan Produksi di Proyek Sulawesi Utara. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya dengan Johan, Kepala Departemen Pemasaran Proyek Purwakarta. Saya melakukan coaching dengan Certified Coach, yaitu Pak Afandi, Kepala Divisi Pengadaan Perumnas Kantor Pusat. Kebetulan waktu itu saya me-arrange jadwal dengan Pak Tutur. Posisinya saat ini beliau berada di Proyek Cilegon. Coaching berjalan sangat seru dan banyak inspirasi yang saya dapatkan, terutama dalam hal pekerjaan saya di proyek ini. So far sih lancar coachingnya. Beliau lebih banyak menggali terkait kendala-kendala saya di proyek, kemudian memberikan masukan-masukan berdasarkan pengalaman yang sudah pernah dilalui sebelumnya. Jadi saya merasa terbantu banget sih terkait hasil coaching tersebut. Banyak sekali, dari mulai bagaimana meningkatkan kinerja sampai pemecahan masalah di lapangan. Yang saya dapatkan setelah coaching ini yang pasti sih sudut pandang dari orang lain. Jadi lebih ke pengalamannya beliau dalam menghadapi masalah-masalah yang sebelumnya pernah beliau hadapin, dan terkait arahan-arahan guidance yang sebenarnya memang saya butuhkan saat ini. Proses pengajuan coaching sangat mudah. Kita tinggal membuka Prisma, lalu memilih menu coaching dan memilih siapa coach yang kita inginkan untuk melaksanakan coaching. Alur coachingnya sih nggak ribet. Yang pasti di awal kita arrange jadwal dulu dengan coachnya. Kemudian setelah kita sudah dapatkan jadwal, kita mulai login ke Prisma, kita arrange jadwal di Prisma. Kemudian kita bisa menghubungi SDM terkait jadwal tersebut yang sudah kita arrange. Kemudian kita akan disediakan link Zoom untuk melakukan coaching. Buat teman-teman yang belum mengajukan coaching, ayo segera melakukan coaching karena saya yakin banyak hal yang akan teman-teman dapatkan dari coaching ini. Salam learn, grow, and contribute. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya untuk teman-teman yang ada di Perumnas, nggak perlu takut terkait coaching one-on-one. Justru coaching ini memberikan kita kesempatan untuk dapat masukan dari teman-teman kita yang lebih berpengalaman, guidance dan arahan-arahan yang sebenarnya sangat kita butuhkan sekarang untuk menentukan keberhasilan kita ke depannya. So, pada episode kali ini kita kedatangan Dewan Direksi yaitu Ibu Imelda Alini Pohan selaku Direktur Pemasaran Perumnas. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak Hana, kabar baik. Kamu gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah. Untuk perkenalan nih Bu, Ibu biasanya dipanggilnya enaknya Ibu Imelda atau Ibu Email atau gimana nih Bu? Biasanya sih orang-orang manggil saya Ibu Email ya. Oke. Tapi kalau orang Sumatera bisa Melda, tapi saya kebiasaan sekarang Ibu Email. Oke, Ibu Email ya Bu ya, biar lebih akrab mungkin ya Iya Bu. dong. Atau Kak Email. Oke, Kak Email. Ini Bu, kalau boleh tahu, Ibu aslinya dari mana ya Bu? Oke, saya tuh asli dari Sumatera Utara. Oke. Jadi saya lahir di Rantau Prapat, Rantau Prapat, Sumatera Utara. Oke. Di situ tahun 73. 75. Saya nggak mau terlalu tua ya. Tahun 75 di Sumatera Utara. Makanya nama saya Pohan karena ayah saya adalah Sumatera gitu ya, ibu saya Aceh.
Berarti asli dari Rantau Prapat ya Bu ya? Iya. Oke, selanjutnya nih Bu, boleh diceritain nggak Bu rutinitas keseharian Ibu yang Ibu lakuin seperti apa aja? Oke, rutinitas saya ya seperti biasa lah para wanita bekerja ya. Pagi-pagi itu kita mulai hari dengan di rumah ya, dengan anak-anak dulu siap-siap. Sekarang udah gede-gede anak-anak saya, jadi Oh mereka iya udah Bu. SMA sama kuliah. Mhm. Jadi mereka udah punya rutinitas sendiri. Yang pertama tuh bangun pagi duluan mereka, gitu Oke. ya. Yang kedua udah lebih siang. Jadi saya start the day gitu aja sih, paling saya ikut bayar harus ada setiap hari ke anak-anak. Baru kita berangkat kerja. Bedanya weekend, kalau weekend saya tuh kadang-kadang sepedaan gitu ya, sepedaan sama Oke. teman-teman biasanya, sepedaan baru ngopi-ngopi gitu, nanti baru acara keluarga. Seperti itu. gitu. Normally ya pagi-pagi ya langsung ke kantor. Oke, berarti apakah hobinya juga sepedaan nih Bu berarti? Itu baru terjadi sih 2 tahun terakhir ya, 2 tahun terakhir setelah COVID ya. Setelah Oke. COVID, jadi hobinya jadi sepedaan supaya olahraga adalah sedikit gitu ya. Itu sih sepedaan. Ada komunitas sepedanya gitu nggak Bu? Ada, saya Oh, komunitas oke. sepedaan sama teman-teman, tapi kita berempat ya, Oh, berempat atau berlima gitu sepedaan sama teman-teman. Tapi kadang-kadang kita selalu sepedaan dengan geng lain, nanti ketemu. Oke. Jadi enaknya kayak gitu. Jadi kita open. Kadang-kadang salah satu dari teman ini punya komunitas lain kita join. Join, Nah, gabung atau ada bareng event gitu di ya, mana Bu? kita menarik nih kita join. Tapi yang Oke. inti itu adalah 4 atau 5 orang. Nah sekarang saya juga diajakin nih geng Vespa. Oh. Geng Vespa, padahal saya nggak punya Vespa sama sekali. Bahana, kebayang nggak? Saya ikut geng Vespa, padahal saya nggak punya Vespa. Gimana tuh? Tapi gara-gara saya waktu tahun lalu tuh di Bali, saya sepedaan Vespaan dengan dokter-dokter waktu saya masih di Papros. Saya diajakin sepedaan di tol sampai ke Kintamani, dari Bali sampai liatin sawah, liatin jalan sampai ke Kintamani. Nah sejak itu saya juga ajakin teman-teman saya yang geng sepeda Sepeda itu itu sama teman-teman dari join Kementerian ya, Bu. BUMN juga ada beberapa orang. Kita join bareng di sana, gabung sama dokter. Itu senangnya tuh sepedaan itu Mbak Ama atau Vespaan, kita tuh open sama siapa aja. Ya, jadi nambah teman nambah baru teman ya, Bu, baru, ya. kehidupan baru, ngobrol bareng seru asik. Jadi kita tuh bisa ketemu orang-orang baru. Betul. Jadi dokter ketemu teman gitu. Jadi saya tuh hobi kayak gitu. Mau pertemuan tapi kita harus tahu ya mana yang match ya. Oke. Kita karakter Nyambung masing-masing atau enggak ya, nyambung. Bu, ya, Iya. betul. Gitu. Berarti kalau nggak salah sudah 2 tahunan lebih ya Bu ya kalau untuk sepedaan itu sendiri ya. Iya. Berarti gabung dong Bu sama sepedaan di Oh iya, Perum-Peruman. makanya saya senang banget. Akhirnya kadang-kadang kan kalau sibuk-sibuk tuh ada yang nggak bisa, tiba-tiba bisa. Nah sekarang saya betul. senang banget waktu ketemu Pak Dir pertama kali di ruangan ada sepeda. Pak, ada sepeda? Apa sepeda? Waduh, saya Iya, senang banget tuh. langsung cocok ya Bu ya. Jadi minggu lalu saya ikutan sepeda. Oh, udah mulai ikut Jadi ya, ada Bu. 4 BOD dari 6 BOD bergabung Betul. di sepeda tuh, itu menurut saya tuh amazing banget Having ya. fun banget ya Bu. Banget. Jadi kita bisa sepedaan bareng, kadang-kadang dengan teman-teman Kadif juga dengan yang lain ya, dengan para PM juga. Jadi itu menciptakan chemistry. Menurut saya bagus banget chemistry di luar set kantor. Kerjaan ya Bu ya. Ada aktivitas Iya. bareng yang dilakuin Itu bareng. biasanya kan orang kalau udah dapet chemistry itu kerjaan lebih enak. Betul, lebih harmonis, cocok ya cocok. Bu. Oke. Lanjut nih Bu, berarti kalau sepedaan itu dilakuinnya pada saat weekend aja ya Bu? Iya. Kalau yang sama teman-teman. Sekarang ke kantor di Rabu pagi ya. Iya, kalau Rabu Perumnas. pagi, kalau di sini Rabu pagi betul. Berarti selain itu, kalau aktivitas weekendnya selain sepedaan tadi ada apa aja tuh Bu? Ya paling ngopi sama keluarga, apa nonton sih yang paling sering nonton. Oke. Nah, infonya nih Bu, terkait latar belakang pendidikan, Ibu sejak SMA sudah mulai merantau ke Yogyakarta. Nah, mungkin boleh nih Bu sedikit di-share ke teman-teman, kenapa Bu bisa merantau ke Yogyakarta? Oke, Mbak Hana. Iya Bu. Jadi ayah saya itu dulu pegawai negeri. Jadi Oke. beliau buat anak 7. Mindset itu terbuka banget. Beliau kan dulu di STPDN ya. Jadi dia pengen menurut dia kalau anak mau maju nggak bisa ditinggal di situ. Karena kan saya di kota kabupaten. Jadi ayah saya berprinsip anak saya harus dikirim ke Jogja. Karena pada saat itu adalah Jogja itu terkenal dengan kota Kota pelajar. pelajar. Ya. Jadi abang saya yang pertama dikirim SMA di Jogja. Terus dia keterima di UGM ya kan. Abang saya yang kedua itu di ITB gitu. Jadi kita tuh saya, adik-adik saya tuh semua SMA ke Jogja. Saya dulu papa tes. Ya, aku kan masih SMA gitu kan. Lu tahu cepet nggak sih pindah gitu kan, langsung jadi merantau sedih. gitu ya Karena kan Bu. kalau kita deket banget ya kan, itu tiba harus dirantau. Saya bilang kau mau maju atau enggak? Kalau mau maju ya ayah kirim ke Jogja. Makanya saya ke Jogja pada saat itu Mbak. Nah karena prinsip seperti itu, jadi saya sama abang saya di sana. Jadi kita sebenarnya nggak totally alone berarti ya. sebenarnya Ibu ada Ada kakak kita dikontrakin ibu di rumah sana. gitu sama ayah saya gitu, kita di situ. Seperti itu awalnya kenapa saya merantau ke Jogja.
Berarti semenjak masuk SMA ya Bu ya udah merantau. SMA kelas 2. Karena tadi ada kelas itu dua. ya, kayak ada kayak abang-abang saya itu kelas 1 langsung pergi. Oh, Nah, saya kelas 2. Saya kelas 2 berangkat ke Jogja. Oh, jadi bukan dari pertama kali Bukan. masuk SMA ya Bu ya, berarti pindah gitu. Jadi saya pindah. Dari SMA. Mungkin Bu kalau boleh diceritain di waktu SMA itu Ibu aktif organisasi atau apa gitu Bu di sana? Oh, di Jogja. Saya jadi SMA gini. Mungkin yang menarik tuh saya gini ya, waktu SMA kenapa saya kelas 2 tadi menyambung Iya, tadi. betul. Karena saya lihat chance-nya abang saya itu, kalau Jogja kan kota pelajar ya, semua orang itu kalau mau jadi sekolah favorit, dia pasti akan berlomba dengan nilai-nilai NEM apalah sekolah zaman dulu itu. Nah, jadi abang saya dapat dulu SMA 7 Jogja. Nah, saya tuh pikir kayaknya chance lebih besar kalau saya pindah gitu ya. Selain juga dulu saya agak-agak mentalnya harus disiapin juga kan, menurut saya terlalu muda. Nah, pada saya di Jogja sekali, saya bilang sama abang saya kan itu berkumpul kita dulu di kayak mendaftar di dinas pendidikan gitu ya. Nah, pas saat di sana saya bilang sama abang saya mau daftar saya ke sekolah yang menurut dia yang menerima anak pindah itu susah kan. Gitu. Jadi sekolahnya paling yang nggak terlalu favorit deh gitu. Kayak SMA 7 atau SMA lain gitu kan. Saya pikir yang mana sih sekolah terbaik di sini, saya bilang. Di Jogja itu terbaik itu dulu SMA 1 Teladan atau SMA 3 Padmanaba. SMA itu terkenal banget gue itu. Aku mau ke situ, nggak bisa, jangan kepedean, kata abang saya. Nah, pada saya jalan, saya lihat ini apa? Saya sama ibu saya sama abang saya, ibu saya nganter. Ini SMA berapa bang? SMA 1. Aku mau di sini. Jangan, kata gitu. Kenapa Susah tuh? Mel, dia bilang gitu. Nggak mungkin itu tuh sekolah teladan. Itu terkenal sekolah anak-anak pintar teladan yang nggak mungkin lah masuk. Jadi menurut kakak ibu tuh kayak Ya jangan, chance-nya susah ya nih, jadi susah. gitu. Dia concern gitu kan. Nah, saya bilang enggak, dia tuh orang tipe dan percaya dan berani. Ambisius gitu ya Bu. Iya, ambi ini dulu ya. Ambi dan berani. Akhirnya saya tuh enggak saya mau turun sini. Ibu saya tuh support. Ya udah kita turun gitu. Saya langsung turun ke sana, nggak pakai janji, saya mau ketemu kepala sekolah. Saya bilang gitu sama ibu. Ibu saya support, ayo kita ketemu kepala sekolahnya. Jadi langsung tuh Bu. Langsung hari itu, abang saya udah deh gue nggak ikut. Jadi abang saya nunggu di mobil kalau nggak salah, ibu saya turun, saya ketemu kepala sekolahnya dan saya convince him saya harus diterima di sana. Saya tuh anak perantau begini. Dan kepala sekolahnya itu adalah orang yang open minded banget. Saya ingat bapak itu, saya lupa namanya. Tapi dia benar-benar open minded. Dia bilang dia mungkin ngeliat semangat saya Iya, kali ya, betul, dan betul. nilai saya juga oke. Dari Tapi jauh pada gitu ya, Bu, dari jauh maksudnya. nilai saya oke, dia terima akhirnya saya di sana. Ya, luar biasa ya Bu. Walaupun sempat dipatahkan oleh Dipatahkan kakak ya, sendiri dipatahkan gitu dengan ya dia Bu. harus kayak you know your limit Iya, gitu kan. betul. Tapi nah itu pelajaran juga buat teman-teman Betul. semua ya. Apa ya, pursue hire dan coba, harus persisten berani mencoba. Betul. Gitu. Itu titik utamanya ya Bu. Iya, Harus karena dengan mau itu mencoba, kita jadi berusaha. sekolah terbaik gitu, kita jadi bikin terbaik, alumninya bagus-bagus sampai sekarang gitu. Itu penting banget, kita harus berani mencoba. Oke, wah menarik banget nih Bu ceritanya. Jadi sebenarnya nggak ada yang tidak berhasil selagi kita mau mencoba. Betul. Gitu ya Bu. Yang penting coba dulu deh, hasilnya nanti belakangan. Gitu. Oke, untuk selanjutnya nih Bu, kan kalau nggak salah kurang lebih Ibu udah masuk di sini 1 bulan. Ya, masih baru ya, Iya. kayak ulang tahun, 1 bulan. Kalau boleh tahu Bu, kesan Ibu bergabung di Perumnas seperti apa nih Bu? Kesannya bagus. Jadi kan saya udah sering pindah-pindah nih Mbak, gitu kan, beberapa perusahaan dari dulu dan pindah-pindah kota gitu ya. Dan menurut saya ini saya istilahkan dengan smooth landing. Saya tuh ke Perumnas tuh smooth landing. Smooth ya, Bu. Alhamdulillah banget smooth landing. Jadi biasanya kan agak kaget-kaget industri baru apa segala macam gitu ya. Mungkin sebelum-sebelumnya itu biasa dinamika masing-masing perusahaan berbeda, culture berbeda. Nah, saya alhamdulillah merasa kalau di Perumnas dari awal welcome gitu ya. Terus saya ngerasa kayak tadi smooth landing lah. Insya Allah kedepannya seperti itu. Amin. Oke. Untuk amanah pertama nih Bu yang Ibu terima waktu saat join di Perumnas tuh ngelakuin apa tuh Bu? Jualan lah pasti ya. Oke. Karena kan saya marketing gitu ya. Betul. Ini marketingnya harus ini Bu. Tetapi mungkin saya kembalikan lagi gitu ya, karena mungkin itu amanah dari dalam Perumnas ya. Tapi kalau dari luar gitu kan, karena kan saya dari awal majornya kan communication,
Di perusahaan-perusahaan sebenarnya kan saya lebih ke arah bagaimana memperbaiki citra perusahaan, branding, bukan memperbaiki ya, lebih meningkatkan lebih baik lagi. Nah itu mungkin nanti saya akan combine dengan pertama kan untuk orang mau beli dia have to convince dulu dong. Betul. Ya kan. Nah cara mengconvince-nya gimana, meyakinkan gimana, dia harus percaya dulu. Nah untuk percaya orang kan harus dibuat dulu komunikasi yang bagus, dibuat citra yang baik. Ya kan. Dengan itu demikian mereka mau beli seperti itu. Jadi mengkombinasikan menurut saya antara bagaimana membangun citra perumahan yang lebih baik sehingga orang bisa percaya dan mau beli. Ya, Bu. Gitu. Nah, tadi Bu, infonya waktu sejak SMA tuh Ibu udah tertarik sama dunia komunikasi dan psikologi. Oh iya, betul. Mungkin boleh nih Bu diceritain sedikit kenapa Ibu tertarik dengan dua hal tersebut. Iya, saya sih bersyukur ya Mbak Hana ya. Kadang-kadang kan orang-orang tuh suka bingung loh, aku mau jadi apa ya gitu kan. Betul. Aku mau jadi apa ya, itu juga beberapa terjadi di keluarga saya gitu, adik atau abang saya. Nah kalau saya itu dari SMA tuh udah tahu, pokoknya aku sukanya komunikasi atau nggak psikologi. Karena itu tuh saya suka berhubungan dengan orang-orang ya. Saya suka berhubungan dengan orang-orang, saya tuh extrovert gitu ya. Dari keluarga yang banyak keluarga itu saya tuh suka aja mengamati orang, berhubungan dengan orang gitu. Dan dulu saya tuh suka kita tuh harus punya figur-figur. Tapi saya suka dulu pengen jadi penyiar. Saya tuh pengen banget jadi penyiar. News anchor News anchor tuh saya dulu kayaknya keren banget ya. News anchor tuh kayaknya keren banget. Cewek-cewek CNN atau kan dulu Metro TV kan zaman-zamannya juga bagus tuh. Angkatan-angkatannya Najwa Shihab, Vivi Alidaya segala macam. Itu tuh saya suka jadi kayak mereka tuh cantik, smart gitu ya. Dan independent gitu kayak gimana banget. Itu saya tuh look up to them dulu ya zaman tuh. Satu lagi tadi komunikasi atau nggak terus psikolog, karena saya tuh suka aja kayak self fulfilling, memahami orang seperti apa gitu ya, human relations lah gitu. Jadi tidak itu kebentuk tuh antara dua itu. Jadi saya tuh firm banget gitu. Nah itu nanti melanjutkan kenapa saya langsung pengen dari awal udah tahu saya mau ngapain. Udah tahu passionnya ini Bu, kayaknya saya pengen masuk ke dunia komunikasi atau psikologi. Berarti udah dari SMA berarti ya Bu ya. Tapi kalau untuk orang tua sendiri Bu, kira-kira setuju nggak tuh Bu dari awal kayak pengennya jadi arahnya tuh ke hal tersebut? Gitu. Kalau ayah saya itu karena dia sangat dominan Batak gitu, dia itu kayak waktu abang saya yang pertama itu sebenarnya keterima di arkeolog dan stan gitu, arkeologi dan stan. Ayah saya langsung bilang mau jadi apa kalau arkeolog? Abang saya kayak agak diarahkan menjadi stan, which is menurut saya terakhir itu abang saya akhirnya nggak milih itu. Kedua abang saya yang cowok yang kedua di TB itu dia juga dulu sebenarnya suka teknik perkapalan gitu. Dia tuh lebih kayak arah ada art-artnya gitu loh. Dia juga suka arsitek gitu. Tapi ayah saya ngeliat pada satu tambang sangat ini gitu. Jadi jadi kan ke situ. Jadi ayah saya tuh suka mengarahkan. Gitu ya, Bu. Betul. Nah, saya dari awal tuh udah tahu saya tuh suka komunikasi apa. Tapi Mbak, nilai saya itu saya diarahkan waktu di rapor SMA saya A1. Karena saya alhamdulillah dari kecil dan itu selalu juara kelas gitu. Saya A1 gitu. Padahal saya tahu deep down I don't like math gitu. Saya nggak suka matematika. Nah jadi waktu saya pindah dari SMA itu rapor saya itu A1 Mbak. Jadi saya A1. Tapi waktu saya ke Jogja saya bilang saya mau A3. Jadi saya keterima di A3, ayah saya marah. Ngapain saya kirim kau ke Jogja kalau A3? Itu kan wrong perception ya. Saya bilang enggak lah ya, aku mau komunikasi gitu. Aku mau komunikasi atau enggak sekolah, aku mau A3 gitu Mbak. Jadi saya yang ngirim. Jadi sebenarnya nilai saya itu sebenarnya saya di A1. Tapi saya tahu dari dalam diri saya itu saya tahu passion saya itu penting ya. Penting juga buat teman-teman gitu ya. Ini kita nyapanya apa sih audiens dari Perumnas apa nyapanya? Insan Perumnas gitu ya. Kita harus tahu bahwa at the end kita yang tahu, kita harus memilih sesuatu yang sesuai dengan kemampuan dan passion kita. Karena kalau ngikutin orang itu it's your life gitu. Susah banget nantinya. Gitu. Karena kalau nggak sesuai dengan passion juga nanti ngejalaninnya jadi berat mungkin ya. Dan alhamdulillah setelah saya seperti itu, percintaan ayah saya akhirnya approve lah. Ibu saya juga dukung. Oke. Support banget berarti ibunya. Udah akhirnya saya memilih bidang yang saya mau. Sampai sesukses sekarang pasti tentunya Bu. Alhamdulillah. Nah lanjut nih Bu, infonya juga Ibu udah bergabung dalam public relation nih selama 17 tahun di korporasi swasta sampai akhirnya wah itu panjang tuh ceritanya. Ibu memilih untuk join ke perusahaan BUMN. Nah boleh Bu di-share gimana ceritanya? Oke, tadi kan dari zaman tadi kan komunikasi kuliah segala macam, saya tuh langsung ke
17 tahun ya, 17 tahun di swasta dan communication itu benar-benar udah passion saya Passion banget ibu ya. tapi agak ngesip ternyata saya nggak jadi anchor nih gitu tapi saya lebih ke komunikasi di komunikasi. PR gitu ya, Betul. corporate communication. Tapi itu saya juga suka bagaimana membangun citra, bagaimana itu kan PR itu Berkomunikasi dengan berkomunikasi orang dengan lain. orang, menjembatani antara suatu perusahaan dengan publik, stakeholdersnya gitu ya, meningkatkan pemahaman, meningkatkan value added segala macam. Itu saya suka banget dunia itu, berhubungan dengan konten, dengan advertising, dengan promotion dan segala macam. Nah, udah 17 tahun itu tiba-tiba kenapa saya jadi ke BUMN gitu kan. Nah, Itu sih Bu, yang itu bikin sebenarnya menariknya. betul. Jadi 17 tahun itu saya di swasta, ganti-ganti perusahaan. Tiba-tiba pada saat terakhir tuh saya di Trakindo Group. Pada saat itu Trakindo Group. Nah, di Trakindo saya tuh ada di holding company. Oh. Dia membawahi kan Trakindo tuh dia juga managing 34 anak perusahaan di bawahnya gitu ya. Nah, saya pikir udah managing di bawah yang diversify industri sebenarnya, ada yang IT, Macam-macam ada yang ya, Bu. hotel dan juga apa namanya FMCG, ada juga beberapa lini adalah berat gitu. Oke. Jadi sebenarnya udah menarik industrinya, tapi saya di holding, dia jadi corporate communication di holding yang membawa anak-anak perusahaan, manage crisis communication ya seperti apa, manage building reputation, image. Nah, tapi karena saya di holding itu saya ngerasa kayak supervising, monitoring gitu. Sementara saya ngerasa kayaknya I need to do something more gitu. Yang lebih Lebih kayak biasa saya lagi tuh apa gitu ya? ya. Kayak gitu. energi saya tuh belum habis. sepenuhnya Nah, gitu. nah, pada saat lagi fase itu 5 tahun di sana, saya excited. Terus saya ditawarin oleh headhunter. Bu, mau ketemu nggak nih ada satu perusahaan BUMN. ASDP. Tadi belum disebut ASDP. Saya bilang, BUMN enggak ah. Percaya kan BUMN tuh pemerintahan, birokrat, kaku, kayak gitu kan. Nah, pada saya ketemu, Bu, ini BUMN-nya itu adalah BUMN yang sedang bertransformasi gitu ya. Jadi Ibu coba deh ketemu. Nah, mereka ngajakin ketemu saya hari Minggu, Mbak, di kantor. Hari Minggu ya, Bu. They try to impress ya. Ya. Buktinya mereka hari Minggu masuk Masih loh. tetap kerja. Kayak gitu tuh. Sebenarnya kan di swasta tuh kan 9 to 5, strict. Kalau jam 5 kita telepon tuh, sorry ya gitu. Nah, jadi kan strict banget. Ngajak ketemu hari Minggu. Pada saat itu saya ketemu di rootnya SDP gitu ya sama direktur SDM. Mereka bilang, Imelda, kamu udah 17 tahun nih berbakti buat swasta. Kapan kamu berbakti buat negeri? Waduh. Langsung tertegun Itu kan gitu ya, klise hatinya tapi langsung. kayaknya gimana gitu ya. Aduh, merah Gimana putih. nih? Oh, iya. Merah putih. Lalu saya diajak setelah interview itu Mbak, nggak cuma berhenti di situ aja. Saya diajak, saya pengen nih lagi transformasi, kata di dapat saya itu, saya pengen lagi transformasi. Saya pengen kamu bantuin dong image kita dinaikin gitu kan, kapal SDP sampai ini misalnya dulu kalau kita search awal misalnya kapal kebalik, kapal kebakar, ini segala macam naik. Belum bantuin, padahal kita nggak seperti itu. Kita sekarang udah mau bangun hotel di Labuan Bajo, kita bangun terminal eksekutif, kita sekarang udah menerapkan sistem segala macam. Ayo kita bantu kita. Nah akhirnya saya belum gitu ya, saya diajak main ke Merak Bakauheni. Lampung. Ya Lampung. Di situ kan ada lagi sedang dibangun itu terminal eksekutif. Jadi benar-benar kapal bagus kita segala macam. Saya lihat nah pada saat saya bergabung saya dikenali ini adalah VP Corporate Secretary. Padahal saya belum apa-apa. Jadi makanya cara mereka mendekati kayak gitu. jadi kan kenapa enggak ya? Saya pikir itu lama, saya berpikir sekitar 2-3 bulan, Mbak. 2 bulan kalau nggak salah. Juga Ibu, berarti Dari pendekatan November. dari ASDP kayak ibunya juga cukup lama ya. Cukup Bu? lama, akhirnya pas Januari saya untuk bergabung. Januari 2018. Berarti di situ tuh Ibu fokus untuk meningkatkan transformasi citra perusahaan di situ ya, Bu ya. Oke, nah setelah saya di ASDP saya bergabung gitu ya, ternyata itu sebenarnya saya momen-momen paling di karir saya perubahan sangat drastis. Krusial ya, Bu. Krusial banget. Karena kalau saya pindah sebelumnya itu saya pindah sekitar 3 atau 4 perusahaan, tetapi mostly major saya menjadi communication kan, communication dan PR. Nah begitu pindah ke BUMN, is another thing, dari swasta ke BUMN. Betul. Satu. Yang lagi, dari yang selama ini corporate communication menjadi corporate secretary. Okay. Itu 2 hal yang berbeda ya. Karena kalau corporate secretary itu kita tidak hanya menangani komunikasi, tapi kita juga ada GCG, kemudian kesekretariatan atau office to board gitu ya, handling BOD, meeting and report segala macam. Ya, satu lagi kita lebih ke arah baru CSR. Kalau komunikasi itu CSR saya dapat juga. Jadi yang baru adalah bagaimana menghandle korporasi
secara lebih besar lagi kan, gak hanya melulu aspek komunikasinya. Itu perubahan baru. Nah, corporate secretary itu kan posisi sangat strategis ya, dia tuh kayak BOD minus setengahnya di setiap perusahaan. Dia harus mengerti segala hal dan dia harus menjadi gate of information dari publik stakeholders ke dia, semua nanya ke Korsek gitu ya. Nah, dia harus tahu banyak. Sementara pada saat itu saya baru di dunia BUMN gitu ya, dengan apa namanya, ekosistem yang baru dan pengalaman yang belum ada di situ. Itu benar-benar life changing experience. Luar biasa itu benar-benar yang saya harus sempat shock gitu ya, sempat shock. Itu, dan yang paling shocknya lagi adalah working hoursnya. Kalau di swasta itu kita sangat 9 to 5 gitu ya, weekend off. Kalau di BUMN ternyata persepsi saya salah. BUMN terutama transformasi publik itu kita tuh kayak 24 hour dan Sabtu Minggu tidak ada hari libur. Selama di ASDP, Lebaran, Natal, Tahun Baru itu malah justru peak season. Kita harus terjun ke lapangan, memastikan bahwa kapal tersedia, pelabuhan tuh tersedia dengan baik gitu ya, untuk persiapan mudik dan sebagainya. Jadi itu perubahan yang sangat luar biasa dalam hal waktu, expertise gitu ya. Saya itu benar-benar harus stress limit di sana. Nah, itu juga pesan-pesan juga kali ya buat teman-teman ya, bagaimana kita ini harus bisa agile menghadapi berbagai perubahan. 2,5 tahun di situ saya pindah ke PTPN Holding. Again, PTPN juga pada saat itu lagi melakukan transformasi SDM, transformasi EBITDA gitu ya, dan juga restrukturasi hutang. Itu persepsinya juga kan waktu PTPN itu banyak kasus-kasus sebelumnya yang kurang baik gitu ya. Kemudian bagaimana membantu BOD pada saat itu dan Pak Erik tentunya pada saat itu mengholdingisasi yang merapikan PTP 1/14 gitu ya, dari berbagai inefisiensi dan hutang, terutama hutang ya. Itu bagaimana mengembalikan kepercayaan citra publik gitu, supaya sekarang benar loh PTP itu lagi bertransformasi gitu. Jadi selama saya di sana 2 tahun bersama para BOD kita dan Kementerian BUMN, tentunya kita bagaimana menjaga kejutaan, kita bikin campaign menunjukin loh keberhasilan menata hutang dari yang 1,4 T menjadi berhasil untung 4,6 triliun dalam 1-2 tahun. Itu kita banyak campaign kemudian juga berbagi series kegiatan dengan publik ya, kayak pengusaha tebu, pengusaha sawit, DPR, banyak berbagai, kita manage dulu mapping. Lalu campaign kita intinya pengen kembalikan PTPN seperti dulu. Dulu kan siapa sih yang nggak tahu PTPN gitu. Jadi kita bikin campaign dulu PTPN juara gitu. Kita pengen semua karyawan ngerasa kalau kita sekarang udah berbenah, merestrukturasi hutang, kemudian SDM diperbaiki, kita mau efisiensi ke EBITDA menjadi satu. Jadi kita dulu bawa nggak ada lagi PTPN 1, 2, 3, 4, 5 sampai 14 gitu loh, anak perusahaannya. Semua dengan logo masing-masing semua. Sekarang kita come up dengan satu grup, itu PTPN Group, holding perkebunan yang prinsip kita pengen menjadi juara. Nah, alhamdulillah tahun lalu 2022 PTPN berhasil membuka laba 4,6 triliun, PTPN juara gitu. Prinsipnya itu, semangatnya itu kita udah satu sekarang jadi sebagai PTPN. Jadi itu juga another. Jadi dari kalau ASDP kan kita lebih ke arah pelayanan publik, bagaimana meyakinkan itu. Nah, kalau ini kan lebih ke arah sebagai sebuah korporasi, bagaimana kita transformasi itu dari mulai kondisi rugi menjadi untung dan yang terpecah menjadi satu kesatuan sebuah korporasi besar gitu. Dan bagaimana itu ternyata bisa menghasilkan, sekarang saya dengar kalian terakhir mereka melaporkan 6 triliun gitu. Senang aja. Dan PTPN juara itu tetap dibangun gitu. Berarti apa nih Bu rasanya berhasil ya Bu? Berarti tadi untuk ASDP Ibu transformasi terkait pelayanan publiknya, dan untuk PTPN sendiri Ibu berhasil untuk bertransformasi untuk citra perusahaannya menjadi sebuah holding perusahaan yang lebih baik. Nah, itu tuh perasaan Ibu sendiri tuh bagaimana tuh Bu? Berhasil Perasaannya senang ya. Itu pasti bukan karena saya. Itu pasti itu semua kolektif effort gitu ya, dari semua pihak. Nah, tapi yang paling saya senang adalah gitu. Jadi walaupun dimanapun kita berada gitu ya, saya pertama tuh saya selalu pengen mencintai brand itu. Saya dimanapun saya tuh sampai sekarang, saya tuh harus mencintai brand itu.
Jadi untuk mencintai brand saya harus kenal dengan baik brand itu. Jadi kalau brand sekarang saya cinta sama semua brand-brand yang saya pernah singgahi gitu ya. Itu kayak bagian dari diri saya. Saya tahu Perjalanan perjalanan hidup itu mereka itu adalah bagian dari hidup saya dan saya harus mencintainya gitu. Itu yang saya terapkan. Jadi sampai sekarang hubungan saya selalu baik dengan seluruh. Saya selalu pergi dalam keadaan baik-baik gitu. Jadi selalu baik-baik dan selalu pengen ninggalin sesuatu deh, walaupun sedikit ada legacy yang saya tinggalkan gitu. Nah, mudah-mudahan citra itu tetap ada di sana gitu, orang berkesan gitu, dan saya meninggalkan sesuatu. Nah, tadi terkait pertanyaan Mbak, rasanya puas gitu ya. Rasanya kita puas gitu. Kita bareng-bareng tuh ada di sana, ada terlibat dalam suatu corporate action yang besar gitu. Dan kita tuh memberikan kontribusi kecil atau besar itu relatif ya. Tapi bagaimana kita terlibat di sana dan kalau ada hasilnya tuh kayak puas banget. Jadi seenggaknya tuh ada kenangan yang ibu berikan untuk di tempat sebelumnya gitu ya Bu. Oke, mungkin selanjutnya Bu tadi kan udah di PT ASDP, PTP. Nah, sebelum di Perumnas ini kan sempat juga Bu jadi direktur pemasaran di PT Papros. Mungkin boleh sedikit aja Bu diceritain kalau di situ tuh apa hal yang menariknya Bu? Oke. Papros itu menarik. Nah, kalau yang tadi pertama, dua, ketiga itu kan decisionnya di tangan saya kan. Perpindahan itu saya yang pindah. Nah, ketika di Papros itu kan dari amanah ya, dari Kementerian BUMN ditemukan di Papros. Oke. Wow, industri baru lagi itu pertama kali saya itu farmasi. Apa ini gitu kan. Jadi saya dari swasta pernah di Trakindo kan diversified bisnis kan. Saya pernah di IT dan semacam. Tapi ketika PTP ASDP itu lebih ke kapal dan pelabuhan, SDP kebun. Terus tiba-tiba ini obat gitu ya. Wah, itu tuh saya sempat tambah bisnis yang baru lagi. Iya, itu tempat apa nih gitu. Nah, tapi menarik gitu ya, menarik. Terus saya langsung nyelam, saya langsung ketemu banyak orang, ketemu dokter-dokter, ketemu pemilik rumah sakit dan segala macam, pasien juga. Jadi itu saya ngerasa kayak, wah ini ternyata menarik industrinya gitu. Saya belajar istilah-istilah kedokteran segala macam dan memahami bagaimana sih, kan saya juga membawahi business development Mbak. Jadi dari mulai meng-create produk. Obat apa yang mau diciptakan gitu, dari obat apa yang baru diciptakan dan bagaimana itu diyakinkan bisa diterima pasar gitu ya, sampai proses menjualnya seperti apa gitu. Jadi saya merasa kayak menarik gitu ya, menarik. Tadi pertanyaan apa ya tadi ya? Iya benar Bu, maksudnya sebelum ke Perumnas Ibu kan sebelumnya di ya betul ya. Ya, jadi menarik lagi, industri baru lagi dan yang paling penting adalah itu industri yang semuanya itu tadi kan benar-benar ke masyarakat ya. Ini juga benar-benar obat, vitamin after COVID gitu ya. Ini tuh benar-benar kayak apa yang saya lakukan ini itu akan berdampak pada masyarakat dan itu benar-benar untuk kesehatan mereka. Jadi itu benar-benar harus hati-hati. Iya. Benar. Jadi di sana saya journey-nya adalah bagaimana Papros itu benar bagus dari sisi image gitu ya, kan TBK dan kesehatan keuangannya juga baik gitu ya, apalagi nih gamenya, karena kan tadinya saya corporate ini kan pemasaran. Nah paling saya memberikan value dengan Papros adalah bagaimana supaya mereka kan championnya Antimo ya, nah bagaimana bisa mengkreat Antimo lain gitu, bagaimana Antimo diterima di kalangan yang lebih muda, milenial gitu. Itu kemudian bagaimana pemasarannya itu tidak hanya melulu traditional market. Nah kemarin saya memperkenalkan dengan telemedicine gitu, kita dengan beberapa lah brand itu ya, jadi kayak Halodoc, beberapa brand like lah, supaya teman-teman juga udah mulai tuh ke go digital gitu kan. Jadi orang lebih banyak luas tahu tentang Papros dan juga brand-brand yang ada di dalamnya dia gitu. Oke, menarik banget nih Bu ya. Berarti dari ASDP, PTP, PT Papros sampai sekarang ke Perumnas nih, industri bisnisnya berbeda-beda pasti ya Bu ya. Iya. Untuk hal itu, pada dasarnya sih sebenarnya kalau kita di posisi leader ya, itu industri bisa beragam. Tapi sebenarnya dari sisi manajemen, dari sisi ini sebenarnya sama aja ya. Nah itu tadi Bu, untuk nilai-nilai yang secara konsisten Ibu terapkan sampai bisa di posisi seperti ini, apa aja nih Bu kalau boleh di-share? Pertama tadi mungkin agility ya. Jadi kemampuan kita untuk beradaptasi dengan cepat gitu.
sesuai dengan core Sesuai value dengan- akhlak betul. juga ya Bu ya, Itu adaptif. itu penting banget. Penting Itu banget. adaptif dengan apa ya, perubah, apalagi sekarang kita nggak tahu disrupsi di mana-mana gitu ya. Kita harus bisa beradaptasi dengan cepat. Betul. Kalau jangan, dulu ada buku ya, Who Moved My Cheese ya, Who Moved My Cheese, terus kita marah gitu. Sekarang everything berubah. Jadi sesuatu perusahaan yang udah settle pun gitu, kita tahu lah Bisa brand-brand juga. bagus itu dia akan disrupsi. Nah, kemampuan kita mendisrupsi diri sendiri itu justru juga penting ya. Penting. Untuk tadi stretch the limit, keluar dari yang nyaman, keluar dari yang biasa-biasa. Kayak hari ini juga saya tuh open to any possibility gitu orangnya. Jadi kayak biasanya aku ada beberapa yang saya tuh terapkan harus ada rutin yang harus dijaga, tapi ada beberapa yang saya terbuka untuk perubahan-perubahan. Jadi kayak saya suka mengeksplorasi hal baru gitu. Misalnya aja hasil apa aja, kayak misalnya ada the blue nih tiba-tiba ya, misalnya kayak poni, saya tuh selalu poni sebelah kanan, selalu sebelah kanan. Tapi ketika ditantangin sama ini, Mbak mau belah tengah nggak? Ya udah yuk. Bagus juga nih. Harus Bu. juga gitu. Ya udah gitu. Ya selalu bisa, dulu kan saya pakai rok gitu, selalu pakai sekarang saya suka pakai celana, tiba-tiba rok, why not? Color juga. Jadi sesuatu yang harus wajib kita maintain sebagai sebuah yang harus kita jaga, itu kita tetap pertahankan boleh. Tapi yang lain you have to be open for every possibility gitu. Itu kedua. Dan sekarang kan juga itu jadi create innovation kan jadinya kan. Jadi inovasi itu tuh nggak boleh tutup. Jadi harus membuka diri untuk berbagai possibility. Terus yang ketiga adalah yang paling saya jaga adalah apa? Integrity sih. Itu adalah pesan orang-orang ke saya, ayah saya dari dulu ya, bagaimanapun jaga integrity, jaga reputasi. Dunia kecil gitu ya, orang saling berbicara, apalagi sekarang dengan dunia maya, everyone can talk to each other. Nah, itu penting banget integrity. Dulu juga itu juga persepsi publik yang salah terhadap BUMN ya. Dulu dikira, kamu nggak ke BUMN jangan. Nanti ada pesan CEO yang di tempat saya lama bilang ini, Imelda, kalau kamu nanti nggak kuat ke BUMN, kamu kembali ya. Karena saya nggak mau kamu kegeret ke situ gitu. Nah, saya pikir gini, saya kerasa gini. Saya tahu diri saya sendiri kan. Insya Allah saya tahu diri saya sendiri. Itu saya jaga. Nah, itu yang penting, Mbak. Kalau kita kan sering dengar ya, kita kalau nggak akan kuat kita akan kegeret. Nggak mungkin kamu merubah satu sistem yang sangat besar gitu. Kamu pasti akan kegeret. Jawaban saya enggak. Bisa kok, bisa. Dan saya udah buktikan itu ya. Maksudnya kalau kita konsisten menjaga itu gitu ya, di ranah yang kita punya aja dulu. Mungkin kita nggak bisa ngerubah secara korporasi secara besar ya, tapi di our area of work kan kita jadi leader di situ kan. Kita bisa terapkan itu gitu. Kita harus tetap jaga integrity, kita tetap harus jaga amanah gitu. Kenapa enggak, itu pasti bisa. Nah, perubahan itu, saya selalu gitu. Dimanapun saya berada, saya akan melakukan perubahan-perubahan. Kecil atau besar tuh gini relatif ya. Tapi sebisa mungkin saya akan melakukan perubahan-perubahan yang semoga itu ke arah yang lebih baik gitu. Karena ngapain kita gabung di satu lembaga atau institusi kalau kita jadi ngeblend gak ada perubahan ya. Ya kan, jadi orang gak ada value added buat kita kan. Gitu. Jadi teman-teman juga insan-insan informasi gitu, dimanapun ada berada, make sure you bring something to the table gitu. Make sure you make a difference gitu. Apapun itu. Gitu. Harus membawa perubahan yang lebih baik. Iya. Seperti itu, Mbak. Penting banget nih berarti teman-teman Insan Perumnas. Jadi dari tadi yang Bu Imelda udah ceritain juga, yang penting tuh utama integritas, keterbukaan, sama terus mau beradaptasi pada hal-hal yang baru di lingkungannya. Nah, selanjutnya nih Bu, kira-kira lesson learn apa nih Bu yang bisa dipelajari dari perjalanan karir ini selama ini? Lesson learn yang pelajari banyak banget ya, banyak banget tadi. Menyesuaikan diri itu paling penting ya. Itu adalah fondasi dasar gitu. Sama kita kita tuh harus mampu ya di level-level awal gitu untuk teman-temannya. Itu kemampuan teknis sangat penting. You have to be good at what you do. Itu penting banget. Kalau kita bina karir awal ya, Anda itu harus good at what you do. Apapun itu, misalnya di komunikasi, di finance, di SDM gitu ya, atau di marketing gitu. Anda harus good at what you do. Jadi excel gitu ya. Jadi orang harus tahu, kalau aku sama dia. Nah, satu itu, good at what you do. Kedua adalah Anda itu harus dapat diandalkan. Itu menurut saya itu penting banget. Karena jadi itu kayak kasih peace of mind ke orang. Pokoknya kalau gue kasih sama si Hana, pasti beres. Gitu. Jadi bisa dipercaya. Betul. Ya.
diandalkan tuh penting banget. Jadi udah bagus di kerjaannya dan dapat diandalkan. Ada kan orang kan oke, ntar lah nanti aja tuh juga beda. Orang jadi nggak reliable. Andal itu kan reliable ya. Jadi udah dia bagus terus dapat diandalkan. Terus dia integritas, dia menang amanah gitu ya. Terus orang yang bisa kolaboratif, yang bisa teamwork dengan orang lain. Nah tadi kalau aku bilang, nah itu contoh kemarin saya di Papros ya Mbak. Saya bilang ke GM-nya gini, kita kan melakukan berbagai perubahan saya sama BOD mikir ini kita setiap akhir bulan tuh selalu kayak ngejar-ngejar target, wah numpuk di akhir. Kenapa enggak? Kita tuh harus inovasi dong. Gimana caranya? Itu pattern Bu. Misalnya rumah sakit emang gitu selalu di akhir pesannya. Enggak, kita harus bikin apa nih hal-hal yang kita bisa lakukan di minggu-minggu awal gitu kan. Nah saya pengen bilang ke tim, terutama di BOD minus one ya, Anda itu sebenarnya harus lebih kuat daripada BOD itu kan di atas decision makingnya gitu, managing, organizing gitu kan. Nah Anda yang harus kuat di level BOD minus one yang meramu gitu ya, mensinkronkan sesuatu itu dan membuat satu produk yang baik atau jasa yang baik. Anda harus kuat di sana gitu. Nah itu saya rasa kan, dan Anda harus excel what you do gitu, harus bagus apa yang dilakukan. Nah itu tuh yang jadi modal sehingga siapapun nanti di BOD atau leadernya yang jagain perusahaan tuh Anda loh, BOD minus one, BOD minus 2 kan karyawan kayak perumahan yang BOD bisa berganti setiap 5 tahun atau bisa lebih cepat daripada itu. Tetapi teman-teman di perumahan yang ngejagain perumahan tuh jaga supaya baik. Nah di situ. Artinya mereka harus bagus dan excel, pokoknya perumahan itu paling bagus ya perumahan. We have to be good at what we do gitu kan. Nah teman-teman juga harus amanah gitu ya, harus jaga integritas, semua harus dilakukan untuk for the best interest of Perumnas, untuk kebaikan Perumnas kayak gitu. Jadi itu yang harus dijaga oleh, bayangkan kalau semua orang dan dapat diandalkan berbagai divisi itu, marketing sama produksi sama keuangan sama SDM, kalau semua orang mengusung prinsip dapat diandalkan, sinergi pasti terjadi kan, kolaborasi terjadi. Dan yang penting trust. Saling percaya. Iya kan, gue tahu kok kalau kita beres kok. Ya kan tanggal 30. Ini dibayarin tanggal segini, misalnya accounting bilang, marketing bilang akan balik segini, investment misalnya balik, business development gitu akan balik. Jadi dapat diandalkan itu. Kalaupun memang enggak, tadi ada komunikasi kan. Ada komunikasi, ada informasi yang disampaikan sehingga mereka paham kenapa tidak tercapai atau enggak gitu. Wah menarik banget ya Bu. Yang penting tujuan utamanya tuh tetap satu, untuk meningkatkan kinerja perusahaan ke arah yang lebih baik. Iya. Oke, lanjut nih Bu untuk sesi selanjutnya. Ya. Kan kalau namanya masa-masa kehidupan ya Bu, ada masa ups and down-nya juga nih. Nah, kira-kira mungkin boleh nih Bu di-share terkait titik balik Ibu pernah di masa itu tuh seperti apa? Oke. Mungkin itu titik baliknya sejalan dengan titik balik karir saya ya. Jadi itu dulu mungkin titik balik saya yang banget tuh adalah waktu bapak ibu saya meninggal, cuma beda 4 bulan. Ya, 4 bulan jaraknya. Tahun 2017 itu waktu saya di Trakindo. Jadi saya tuh di Trakindo tuh menurut saya tuh momen titik balik ya. Saya tuh di Trakindo itu di lantai berapa ya? Lantai 18. Terus view saya itu, ruangan saya itu di corner gitu. Di corner TB Simatupang. Terus di lantai 18 di corner TB Simatupang. Jendela saya tuh menghadap ke itu gedung apa? Yang ada tulisan Allah itu loh. Menara 165. Menara 165 ya. Nah, itu tuh. Nah, di situ. Nah, itu aduh jadi sedih. Ayah ibu saya tuh meninggal. Saya tuh dengernya selalu di situ. Pas saya di kantor. Terus Allah, aduh terharu jadinya. Tisu. Enggak apa. Ya, jadi saya sangat terharu nih Mbak kalau ngomongin orang tua. Nah di situ titik balik saya menurut saya seperti itu. Aduh, bapak ibu saya tuh saya kaget. Ibu saya prepare karena ibu saya sakit gula, udah lama di rumah sakit. Kan saya merantau dari dulu. Pulang pun dulu kan sibuk banget ya. Pulang pun kali setahun 2 kali. Nah pada saat itu saya nggak prepare tuh kalau ayah saya 4 bulan kemudian gitu ya, mereka hidup semati. 4 bulan kemudian tuh saya nggak prepare, itu agak sedikit shock pada saat itu. Di-combine dengan pada saat itu saya di posisi yang tadi saya bilang udah steady ya, kantor dekat rumah, saya hubungan dengan keluarga Hamami sangat baik sekali. Mereka juga surprise kenapa saya pergi. Email, kamu ngapain pergi gitu loh. Mereka tuh agak shock. Tapi saya ngerasa gini kayak, aduh, I have to do something nih. Jadi kayak mau change the scenery, itu penting Mbak.
merubah scenery. Jadi saya tadi pertemuan ada titik saya ngeliat tuh gedung 165 gitu di Dengan jendela, lafaz Allah gitu lafaz ya, Bu. Allah tuh di jendela gitu. Terus bapak ibu saya meninggal, saya pikir I have to do something different nih. Saya mau ninggalin sedihnya saya itu, saya mau tinggalin office space saya itu, saya mau merambah dunia baru. Nah itu mungkin balik saya di situ. Dunia barunya juga bukan cuma pindah kantor loh gitu, pindah BUMN, pindah industri, pindah bidang, Hal-hal yang bukan baru. komunikasi lagi gitu. Nah ketika saya merasa gitu, ketika Anda udah di posisi dimana Anda rasa kayak hidup itu udah kayak pada saat itu sedih ya, sedih, bosan, misalnya mungkin dengan role yang lama gitu ya. Anda harus katanya Anda harus ini nih, berani jump into something new. Something new yang Anda harus buka gitu. Nah, something new-nya itu bikin Anda kaget of course gitu. Wow, what is this gitu kan. Kaget banget, tapi kalau kita tadi punya bakat agile, bukan bakat itu, sesuatu yang ada asah ya. Agility-nya ada gitu ya. Terus kemauan belajarnya tinggi, beradaptasinya tinggi. Dan tadi Anda harus excel with what you do. Sebenarnya kan kalau Anda jago saya kan jago di bidang komunikasi doang misalnya gitu ya. Tapi kalau Korsek you are new. Tapi ketika Anda punya kemauan untuk belajar, kemampuan adaptasi tinggi dan intentionnya baik, mencintai brand dimanapun kita berada gitu ya. Dan niatnya untuk itu pasti jadi gitu. Sebenarnya saya itu sih. Titik balik saya di situ. Berarti sebenarnya pemicunya tuh dari kesedihan itu Iya, Bu, iya, kesedihan. Jadi, Dan dikombin dengan monoton. kayak butuh untuk pengalaman dan suasana baru seperti itu ya Bu ya. Oke, berarti untuk nilai-nilai Itu saya nggak bilang sama orang teman-teman dekat saya doang yang tahu itu. berarti ini Buat eksklusif. insan perumnas. Eksklusif Bu Imelda cerita di sini. Ya katanya kalau kita sedih, when you are at the bottom, there is no way but up, ya kan? Kalau kita udah ke bawah, udah mentok nih, jangan langsung putus asa gitu ya. Iya, biasanya Karena kan nggak ada orang cara kalau lain selain naik. Betul Bu, kadang kalau orang tuh udah sedih jadi aduh Drop. Nah kadang-kadang ada kan ada apa? Ya, fall one time, wake up seven time itu kan kisah-kisah, tapi it's true gitu, it's true. Kalau kita jatuh, Anda harus bangkit. Bu. Terus nilai-nilai apa aja nih Bu yang bisa diterapin untuk melalui titik terendah tersebut? Ya, tadi itu ya kita bawa apa namanya, berduka itu pasti harus ada gitu, fase-fase kita harus menerima, jangan in denial, jangan wah enggak gitu, enggak menerima, ada tapi harus lakukan fase sampai berapa lama gitu. Terus harus mikir ke depan, ya kan. The power of now itu penting, tapi ke depan juga mau ngapain nih, what next. Satu, what next, itu saya selalu gitu tuh, what next. Nah, mengkombinasi, tapi saya agak jeleknya juga nih mbak saya, karena terlalu what next gitu. Kurang, kita harus bisa menikmati yang sekarang. Karena kan yang lalu udah lewat, itu masih masa depan, why worry too much gitu ya. Sekarang itu tuh PR sampai sekarang saya masih harus itu juga. Bukan berarti saya udah excel, enggak. Saya juga sekarang harus menikmati dulu yang sekarang, jangan lalu terus lihat what next. Itu strategi saya di situ tuh. What next-nya terlalu sering, jadi saya harus menikmati yang ada sekarang gitu, tapi sambil yuk lihat di depan tuh pasti katanya at the end of the tunnel tuh dari light at the end of the tunnel kan, ada cahaya di ujung lorong. Lu lagi gelap nih, nanti di ujung ada kok gitu, jangan khawatir, terus keep move. Kalau buat cewek katanya gini, kalau buat cewek gini katanya, no matter what you feel inside, apapun perasaan Anda, you have to dress up. Ya kan, di dress up and chin up and smile and move on. Jangan aja dulu. Betul. By the end tuh kita walaupun sedih, susah atau galau atau apa gitu, tapi kalau kita udah dress up, terus kita jalan aja dulu. Di tengah jalan tuh tiba-tiba Anda akan berubah, perasaan tuh akan di-sweep, semangat akan muncul gitu. Luar biasa nih Bu Imelda. Berarti tetap harus positif. Bukan kalau kita udah banyak pengalaman kan udah tua. Udah tua. Udah banyak pengalaman ya Bu ya. Mungkin ini Bu, sedikit kalau untuk tantangan atau hambatan ya Bu selama berkarir tuh mungkin boleh diceritain tuh ada apa aja? Tantangan hambatan tuh saya tuh mungkin gini ya, saya tuh I hate politics gitu ya, saya nggak suka politik gitu, tapi nggak bisa kan, politik tuh ada yang bagus ada yang enggak gitu kan. Satu, kedua tuh saya orangnya Batak ya, walaupun saya lama di Jogja ya, tapi itu saya tuh keras, jadi saya orangnya keras, udah kebentuk, terus saya megang
pegang kayak merah-merah, apa ya, merah-merah, hitam putih gitu. Awalnya kayak gitu. Saya tuh harus ini keras gitu mempertahankan prinsip-prinsip. Padahal kan sebenarnya kita orang komunikasi, kita korsek. Itu kan korsek itu adalah jembatan bagi semua pihak. Dia kayak brand ambassador perusahaan kan. Jadi dituntut untuk keluasan, ya kan, keluasan dia dalam berkomunikasi dengan semua orang. Dia nggak bisa bawa dirinya sendiri, dia harus menyesuaikan dengan orang lain. Itu tuh sebenarnya itu struggling di dalam yang harus saya ketaklukkan kan, keras tetapi sebagai itu serving others, itu harus kita harus tunduk gitu, harus lebih luwes gitu. Itu sih Mbak. Tapi untuk prinsip-prinsip tertentu yang memang nggak boleh diubah kayak integrity, itu tuh tetap saya pertahankan. Tapi kayak berhubungan dengan orang gitu ya, itu harus lebih bisa fleksibel. Ini Bu, mungkin untuk program apa yang pengen Ibu kembangin di tahun 2023 ini, terutama untuk meningkatkan sales dan citra perusahaan? Ya, itu pesan-pesan dari awal ya. Pertama Mbak, waktu saya ke Perumnas, pertama kali persepsi saya Perumnas itu perumahan masyarakat gitu ya, rumah yang udah lama gitu ya, BUMN yang udah lama. Nah, waktu saya gabung saya kaget, terus terang kaget, ini good way ya, kaget. Wow, pertama kali saya join tuh saya tuh peresmian Mahatma Margonda. Wow, ini Perumnas punya apartemen gitu. Itu image pertama saya. Makanya saya tadi bilang smooth landing ya. I thought that, aduh saya mau di perusahaan apa nih, saya bilang pertama saya wah rugi gitu kan, rugi. Ternyata nggak seperti itu. Nah, bergerak dari situ, dari pengalaman pribadi, saya tuh nanti pengennya di Perumnas ya, bersama dengan BOD lain tentunya di bawah arahan Pak Dirut dan para dewan pengawas gitu ya, pengawas. Saya pengen pertama untuk kejualan tadi saya bilang kita harus perbaiki dulu citranya gitu ya, perbaiki citranya, mungkin beberapa kasus yang sebelumnya ya, kita misalnya dengan pembangunan yang beberapa terhenti gitu ya, pelanggan yang sudah tidak percaya, itu yang kita perbaiki dulu. Perbaiki dengan cara apa? Kita harus konsisten sekarang menunjukkan perubahan-perubahan yang kita lakukan gitu, baik kecil maupun besar. Makanya saya selalu meeting dengan PMPM ya, beberapa yang udah kita dapat dana PMN dari pemerintah, dan itu dipakai sekarang untuk kita benahi aset-aset ataupun ya kita bilangnya aset-aset yang kita sudah ada gitu ya, properti kita gitu ya, sehingga itu menjadi terjual sekarang gitu. Nah, itu yang akan kita benahi bersama-sama dengan para BOD gitu ya, bahwa kita mengembalikan kepercayaan publik gitu ya. Harapannya nanti ke depannya gitu, benahi dulu, kita konsisten melaporkan, kayak misalnya kita di Mahata Tanjung Barat gitu ya, beberapa yang udah pelanggan sudah komplain, tapi saya minta ke tim kirimkan progres sedikit demi sedikit apa yang kita lakukan, jadi orang lihat. Kemarin juga saya waktu pergi ke Palembang juga seperti itu. Jadi nanti ketika kita mau relaunch gitu ya, pelanggan tuh udah lihat perubahan yang ke arah yang lebih baik. Kita udah bergerak nih sekarang. Jadi kepercayaan tuh memang harus dibangun pelan-pelan tapi konsisten gitu. Untuk dapat, katanya it takes 25 years to build reputation, katanya Warren Buffett, tapi it took 5 years to ruin it. 5 minutes to ruin it. Jadi it took 25 to build reputation, it only take 5 minutes to ruin it. Untuk merusak tuh cuma bentar doang gitu ya. So makanya membangun reputasi itu apalagi mengembalikan. Sekarang kan kita posisi mengembalikan reputasi. Jadi itu harus apa? Harus konsisten. Dan ada perubahan-perubahan yang kita komunikasikan. Nanti kita juga akan internal gimana kita share ke publik perubahan-perubahan yang dilakukan Perumnas. Sekarang udah bagus dengan image-nya perumahan milenial. Kita tuh image lama bergeser jadi baru, tapi image kepercayaan udah bergeser belum? Nah itu kan jadi pertanyaan kan, apakah orang udah trust dengan Perumnas? Itu kita masih working on it gitu. Kita harus pelan-pelan konsisten. Jadi dengan kita deadline bilang akan launch tanggal segini, akan BAST tanggal segini, bulan segini, itu harus kita komit, kita pegang. Jadi untuk promise ngejual itu harus hati-hati, jadi supaya orang percaya BAST segini gitu. Nah itu yang pelan-pelan nanti mungkin kita dengan tim akan coba ke arah sana sih Mbak. Dengan demikian, kalau udah kenal dengan perspektif baru, sekarang Perumnas juga punya. Tadi saya ketemu dengan salah satu pihak gitu ya, mereka melakukan survei internal gitu terhadap 100 orang karyawan, mereka terhadap persepsi terhadap Perumnas itu sama dengan saya di benaknya. Perumnas adalah
perusahaan BUMN yang mengelola perumahan-perumahan untuk masyarakat menengah ke bawah MBR itu. Mereka nggak tahu kalau Perumnas punya high rise gitu kan. Nah, itu juga pertama kita akan knowledge, itu kita akan increase awareness publik bahwa sekarang kita banyak loh high rise kita gitu. Kita nggak murni menangani MBR sebagai BUMN, tentu kita akan tetap menjalankan peran itu, tetapi bagaimana orang mengenal sekarang Perumnas itu udah punya high rise yang kualitasnya bagus segala macam. Itu satu. Kedua adalah now we are a trusted company gitu loh. Kita akan deliver, kita akan komit memberikan rumah itu ke masyarakat sesuai dengan janji. Itu sih Mbak, dengan memperbaiki seperti ini. Internal sendiri di sistem saya akan tadi ya, berbagai PM kita punya pipeline baru di mana kita harus memastikan ketersediaan produk kita tuh ada sesuai dengan timeline, itu kerjasama dengan berbagai divisi sih, supaya pipeline tadi dipegang bersama sehingga kita bisa deliver ke konsumen dengan baik. Oke, berarti yang utama tuh meningkatkan kepercayaan publik dan membuat masyarakat itu trust sama Perumnas ya, dan meningkatkan awareness kalau kita sekarang punya berbagai produk lain selain perumahan landed gitu. Oke. Kira-kira nih Bu, masih ada mimpi yang belum tercapai nggak nih untuk sampai saat ini? Wah, mimpi mau banyak ya. Ya katanya kan dream as high as you can, the sky is the limit gitu kan. The sky is the limit. Tapi mungkin sejalan dengan usia ataupun ini, walaupun kita nggak ngerasa pernah tua ya, tapi kita tuh harus tetap punya mimpi. Semua orang harus tetap punya mimpi dalam hidupnya dia, either itu terhadap karir, terhadap keluarga, terhadap masa depan, terhadap mungkin sesuatu yang menurut dia bisa memberikan sesuatu dalam dirinya. Mungkin kalau anak muda kan beda ya dengan orang-orang yang usia-usia sudah mapan, dan pasti harus ada sesuatu dalam dirinya yang harus dicapai lagi gitu dalam hal itu. Kalau saya sih seperti itu ya, pasti sekarang saya tetap menjalani dengan baik gitu ya, memberikan, saya kan masih baru di Perumnas. Cita-cita saya sekarang adalah bagaimana saya bisa memberikan dampak atau perubahan di Perumnas sehingga Perumnas jadi sekarang makin keren gitu ya, dipercaya publik. Banyak apartemen yang unitnya masih banyak laku semua, laku makin keras, makin cuan gitu ya, laris manis Tanjung Kimpul istilah gitu kayak gitu. Nah itu saya sekarang. Untuk kedepannya kita akan lihat lagi ya kepercayaan yang diberikan seperti apa ke depan. Apapun itu saya akan terjalani dengan baik. In terms of personal, mungkin kita pengen lihat anak-anak kita berkembang dengan baik gitu kali ya. Jadi mereka bisa mandiri, itu yang penting, dan bisa memilih dan memilih bidang yang mereka cintai dan mereka sukai. Kita mendampingi seperti itu sih. Oke, lanjutkan tadi ya Bu terkait anak-anak nih Bu. Mungkin boleh di-share kali ya Bu tips, kan Ibu sebagai wanita karir juga, sebagai ibu dari anak-anak juga, sebagai istri juga nih Bu di keluarga. Mungkin gimana Bu biar nggak jadi balance antara kerjaan dan keluarga tuh tetap menjadi prioritas utama untuk Ibu. Iya, ini juga mungkin saya nggak lebih ke arahkan ke woman leader ya, lebih ke arahkan ke beberapa. Kemarin menarik Mbak, saya jadi moderator di Bali untuk woman leadership itu kan, kita selalu dulu tempah adalah perempuan itu harus ideal gitu, harus ini, harus juga di rumah harus ini, harus work and life balance gitu kan. Benar, itu benar banget, tapi work life balance itu tidak harus selalu dengan kayak membagi dengan equal gitu, ngerti nggak sih? Tetapi yang penting adalah quality, bukan cuma quality tapi hadir di saat-saat penting, milestone dalam hidup gitu. Jadi quality-nya seperti itu, hadir di saat-saat penting dalam hidup gitu. Dan wanita itu tidak boleh terlalu keras sama dirinya sendiri juga gitu. Jadi you don't have to be perfect in every way. Itu enggak, itu supaya tuntutan masyarakat, tuntutan publik yang sebenarnya membuat wanita itu jadi terbelenggu gitu ya. Nah sekarang you have to be you have to accept that you are human gitu loh. Itu manusia loh gitu. You are not superwoman gitu loh. Ada dropnya, ada ininya, dan kita tuh harus bangun support system aja, support system yang baik gitu ya dengan lingkungan kita, supaya untuk membantu kita menjalani peran-peran, bukan untuk sempurna, menjalani peran-peran dengan baik gitu lah. Karena hidup itu sudah banyak challenge gitu ya. Nah sama komunikasi aja dan pengertian, dan tadi nunjukin diri bahwa kita tuh not superwoman gitu, tapi dimanapun kita selalu hadir di momen-momen penting dalam hidup keluarga kita, seperti itu sih. Yang penting dan ada ruang untuk diri sendiri juga. Itu penting. You have to be happy first gitu ya, untuk bikin sekeliling kita bahagia gitu. Ya sama kayak pesawat kan. Nah, walaupun sebenarnya itu harus kita tanamkan sih, woman leader itu
dia harus bahagia dulu dengan dirinya sendiri. Dia harus recharge dirinya sehingga dia bisa membawa hal positif di sekelilingnya sebagai pemimpin. Ya itu tadi ada olahraga lah gitu ya, ada ngopi-ngopi sama teman gitu ya, nonton. Iya tuh hidup tuh have fun. Harus work and life balance tetap terjaga ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan penutup nih Bu, sebagai marketing director Perumnas, kira-kira pesan apa yang pengen Ibu sampaikan untuk semua insan Perumnas biar lebih semangat lagi ke depannya? Oke, wah insan Perumnas biar lebih semangat ke depannya. Iya. Ayo saya sih mau ngajak teman-teman insan Perumnas untuk ayo kita benar-benar sekarang 2023 bagaimana caranya supaya Perumnas itu dari kondisi sekarang lagi kita minus, tahun ini dan tahun depan jadi positif in terms of financial. Wah, caranya gimana? Caranya semua orang di satu bidang manapun, departemen SDM, keuangan atau marketing atau produksi, semua excel tadi ya, semua melakukan yang terbaik di bidangnya masing-masing, kolaborasinya bagus, harmonis gitu ya, sehingga kita bisa mencapai tadi, ya kan? Nah, untuk itu kepercayaan publik, saya minta semua orang jadilah brand ambasadornya Perumnas gitu lah. Tunjukin Perumnas kok begini loh, Perumnas begini-begini. Mulai viralin tuh Mahathir Margonda, Mahathir Serpong, Parayasa itu di status WA, di IG itu semua kalian bantuin jualan. Karena orang marketing berapa orang sih gitu ya. Tapi kalau seluruh karyawan terus teman, saudara ikut-ikutan gitu, kita bikin viral. Tadi saya bilang komunikasikan secara terus-menerus gitu ya, perubahan-perubahan dilakukan oleh Perumnas, semua diviralkan yang baik-baik gitu ya. Nah, kalau yang jelek berusaha di-tackle dengan cepat gitu. Nah, otomatis Perumnas jadi lebih baik ke depannya dan kita harapkan tadi kita bisa untung, perusahaan kita bisa memberikan keberlangsungan. Itu yang penting, keberlangsungan Perumnas ke depan-depannya itu. Jadi teman-teman nanti kan jadi leader berikutnya nih. Teman-teman bisa meneruskan tampuk kepemimpinan dengan lebih baik dengan citra Perumnas yang sudah semakin baik. Gitu sih pesan saya. Baik. Terima kasih banyak nih Bu untuk sama-sama waktu dan kesempatannya sudah mau bergabung dalam podcast Leader Story pada hari ini. Mungkin sebelum ditutup nih Bu sesinya, ada sesi apa tuh? Ultimate question. Kayak kemarin ya, Najwa Shihab sama itu Chris Martin, Coldplay dikasih quick fire shot fire question ya. Waduh, isinya apa aja? Nggak se-fire itu ya. Berapa pertanyaan? 1. Guys, pertanyaannya apa nih guys? Menjebak nanya pertanyaan apa Bu? Enggak. Kalau diberi kalau diberikan kesempatan untuk bertemu dengan seseorang, Ibu bertemu dengan siapa dan kenapa? Siapa ya? Bertemu dengan seseorang. Mungkin bintang siapa gitu. Ya siapa ya? Tunggu. Kok jadi jeda ya? Bertemu dengan siapa dan kenapa? Mungkin favorit atau Iya juga bisa, idola kayaknya Ibu bisa siapa tuh. Oke. Kalau agak jeda ya saya ya? Apa yang menginspirasi? Menginspirasi. Iya boleh, menginspirasi juga boleh. Recently sih yang menginspirasi karena lagi sibuk bahas women. Oh iya, women kalau lokal ya. Kalau lokal saya pengen ketemu sama Ibu Sri Mulyani. Saya udah pernah ketemu sama beliau. Saya ngeliat bagaimana dia. Oh, aku tahu ketemu siapa. Siapa tuh Bu? Saya pengen ketemu sama CEO-nya TikTok. Oh itu. Saya kagum banget sama dia. Tahu nggak? Saya kagum banget sama dia. Kemarin berhasil memanage ya. Bagaimana? Karena seorang komunikasi ya juga dengan leader gitu ya. Dia bagaimana dia menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari dewannya di Amerika sana ya. Dengan masalah TikTok kemarin itu dia tenang, wise, tidak terpancing, tapi tetap menyampaikan pesannya dengan baik. Itu tuh leader tuh teruji di situ. Itu keren banget. Saya pengen ketemu dia, CEO-nya TikTok. Kalau yang cewek saya pengen ketemu Priyanka Chopra apa Kopra sih bilangnya? Priyanka ya. Priyanka tuh dia confident, saya suka dia orang India, dia berhasil melakukan Hollywood, dia selalu woman empowerment, dia bilang wanita itu harus tadi tuh harus mandiri gitu ya, harus independen, harus bisa memberikan kontribusi dan berprestasi di bidangnya walaupun dia dari India melakukan hal itu kan nggak gampang ya. Itu sih.
dua orang yang mau saya temui. Terima kasih Bu Imelda atas waktu dan kesempatannya untuk bergabung dalam episode podcast kali ini. Semoga Ibu tetap sukses terus ke depannya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Insan Forum Perumnas yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton episode podcast kali ini. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya.